Oke, saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 atau Permentan atau PL 110 atau 2 serta tahun 2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pertanian menimbang bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya penyediaan devisa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahwa lahan gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan dalam kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit. C. Bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk pengusaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Peraturan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah, provinsi atau pemerintah daerah kabupaten dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut dan sebagai acuan sebagai pengaku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran dan pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Lahan gambut yang digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu berada pada kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya dimaksud dalam berasal dari kawasan hutan yang tidak lepas dan atau areal penggunaan lain atau APL untuk usaha budidaya kelapa sawit. Yang kedua itu ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. Yang ketiga, lapisan tanah mineral di bawah gambut, maksudnya substratum, menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman. Nah, lapisan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir, kuarsa, dan tanah sulfat masam. Yang keempat yaitu tingkat kematangan gambut, maksudnya tingkat matang atau sabrik, setengah matang, hemik, dan mentah atau hibrik. Nah, yang kelima itu ada tingkat kesuburan tanah, maksudnya tingkat kesuburan tanah dalam kategori eutropik yang tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan atau pasang surut air laut. Nah, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut harus memperoleh yaitu namanya izin usaha perkebunan atau IUP atau surat pendaftaran usaha perkebunan atau disebut SPUP. Nah, memperhatikan hasil kajian tim konsorsium penelitian konsorsium ekologis pada lahan gambut untuk pembangunan ekologis untuk pembangunan pertanian berkelanjutan tahun 2008 memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Nah, yang pasal 1, pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit seperti tercantum padalah lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nah, yang pasal 2, pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelayanan pemberian izin usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan. Nah, pasal 3 yaitu pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Ya, yang keempat itu adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut sebelum peraturan ini ditetapkan telah memperoleh izin usaha perkebunan atau IUP atau surat pendaftaran usaha perkebunan atau SDUP dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan hak guna usaha
atau lainnya berakhir. Yang kedua itu perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melakukan kegiatan usaha harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini. Nah, yang ketiga itu permohonan izin usaha atau pendaftaran usaha perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan gambut yang sedang dalam proses sejak peraturan ini ditetapkan belum diterbitkan atau IUP atau SPUP harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini. Nah, yang pasal 5 atau peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2009. Menteri Pertanian Anton Apriantono. Terima kasih.